कौन कहता है कि सिर्फ प्रभु तेरे कितने नाम? नफरत उसका हथियार एक विलन की है. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Tentunya SLMT TV selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV akan menghadirkan cerita dari sebuah film yang berjudul Ek Vilan. लेकिन तूने उसे मारकर प्लीज मुझे माफ कर. Baiklah, tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita selengkapnya. Namun sebelumnya, inilah para pemeran ataupun pemain di dalam film ini. Guru adalah pemeran utama yang merupakan mantan pembunuh bayaran yang adalah suami dari Aisyah. Aisyah adalah istri dari Guru, Rakes adalah pembunuh berdarah dingin, Sulo adalah istri Rakes, dan Wagle adalah inspektur polisi. Itulah para pemeran ataupun pemain di dalam film ini. Baiklah, tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita selengkapnya. Perjalanan pulang Aisyah sambil membawa patung Ganesha diiringi dengan nyanyian kebahagiaan. Namun, di tengah perjalanan ia hampir mengalami kecelakaan dan mencoba menegur salah satu petugas perbaikan yang ada di sana dan melanjutkan perjalanannya. Sementara Guru tengah mengikuti wawancara untuk pekerjaan barunya yang ia inginkan. Setelah melakukannya dengan baik, ia menelpon Aisyah untuk mengabari kalau dirinya diterima bekerja di tempat ia diwawancarai tadi. Namun di tengah pembicaraan mereka di telepon, Aisyah tiba-tiba diserang oleh orang yang tidak dikenal. Seorang yang menggunakan sebuah penutup kepala dan sarung tangan lengkap menggunakan obeng memburu dirinya. Aisyah mencoba berteriak-teriak meminta tolong Guru di seberang telepon. Tak lama kemudian Aisyah meninggal dunia. Hujan turun dengan derasnya mengiringi upacara kremasi yang dilakukan untuk kematian Aisyah. Di sana juga telah hadir beberapa anggota polisi termasuk Inspektur Wagle yang ditunjuk untuk menyelidiki kasus tersebut. Goa 2 tahun yang lalu. Guru melakukan pembantaian. हमदर्दी उसे आती नहीं. चोरी एक विलन की है. Hingga saat ia ingin membakar salah satu dari mereka, seseorang mencoba menggagalkannya dan menyerangnya. Namun, serangan tersebut gagal dan menyebabkan Guru berbalik dan langsung menarik tubuh targetnya dan melemparkannya ke sebuah api yang ada di dekat dirinya. Hingga sang ibu dari korbannya tersebut menjerit dan Guru menyerang seorang anak bernama Rohan. Namun Rohan yang takut langsung bersembunyi di bawah meja dengan penuh rasa ketakutan. Hingga petugas polisi datang untuk menahannya dan membawanya ke kantor polisi. Di sana Guru ditekan untuk mengatakan siapa dalang dari pembunuhan yang ia lakukan. Namun, walaupun Guru dipukuli oleh beberapa polisi, ia tetap terdiam dan tidak mengatakan apapun. Saat di penjara tersebut, Aisyah untuk pertama kalinya melihat Guru dan langsung tertarik. Tak lama, Guru terbebas karena jaminan dari Sahibah. Selepas dari kantor polisi, Guru langsung menemui Sahibah. Namun ia tidak menduga Aisyah terus mengikutinya dan Guru yang merasa terganggu langsung mengusirnya. Namun bukannya takut, Aisyah malah terus menemuinya dan mengatakan akan menyewa jasa Guru untuk menjadi pengawal pribadinya dan membayarnya dalam jumlah yang banyak. Guru menerima pekerjaan tersebut. Namun ia tidak menyangka akan banyak melakukan kegiatan bersama Aisyah yang sudah tertulis rapi di buku hariannya. Terkadang menurut Guru itu adalah hal-hal konyol yang ia lakukan. Namun setelah ia melaluinya, ia menyadari telah memberikan sebuah kebahagiaan di hati Aisyah dan orang-orang di sekitarnya. Guru, kisi ki jaan bachana.
Semua kenangan indah mengalir di benak guru, sepeninggal Aisyah, istri yang sangat ia cintai. Setelah melakukan upacara kremasi, Inspektur Wargle menemuinya dan mengatakan kalau Sahiba atau Cesar yang telah melakukan pembunuhan tersebut kepada Aisyah. Di tempat lain, Sulo yang merupakan istri dari Rakesh terus meracau, marah kepada suaminya yang baru saja selesai bekerja. Ia selalu memaki Rakesh untuk hasil kerja kerasnya yang dianggap masih tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka di rumah. Bahkan, kadang membuat Sulo merasa kesal karena beberapa kali Rakesh memberikannya perhiasan palsu, hingga Sulo merasa malu dan mengusir Rakesh dari rumah mereka. Hal itu membuat Manish, putra mereka, sangat terpukul, karena hampir setiap hari orang tuanya selalu bertengkar di hadapannya. Rakesh pergi meninggalkan rumahnya dan menuju tempat usaha temannya. Ia menceritakan semua yang terjadi pada dirinya. Namun temannya malah mengajarinya untuk membalas semua orang yang telah menyakitinya, bahkan meminta untuk menghabisi orang-orang tersebut. Kemudian guru memutuskan untuk menemui Sahiba dan terpengaruh apa yang telah dikatakan oleh Wargle yang mengatakan kalau pembunuh Aisyah adalah Sahiba atau Cesar. Ia lalu memukuli semua anak buah Sahiba yang ia temui hingga ia bertemu langsung dengan Sahiba. Namun bukannya takut, tapi Sahiba menantang guru untuk menghabisinya langsung dan menarik senjatanya dari tangan guru lalu memintanya untuk menghabisinya. Namun tak sampai hati guru untuk menghabisi orang yang telah berjasa pada hidupnya itu. Kini Rakesh merasa dendam kepada orang-orang yang telah menyakitinya dan yang selalu menghinanya. Bahkan kini memburu orang-orang yang telah menyakitinya dan tanpa belas kasih, ia menghabisi mereka dengan menggunakan obeng dan melindungi dirinya menggunakan sarung tangan dan baju hujan yang menutup dirinya. Rakesh bahkan tanpa ragu mengambil perhiasan yang menempel pada korban. Guru terdiam dan kembali teringat masa lalunya. Ia pernah bercerita pada Aisyah tentang masa lalunya ketika ia berumur 8 tahun. Ia kehilangan orang tuanya yang dihabisi karena mereka terlibat hutang. Guru ketakutan dan bersembunyi di bawah meja. Namun Sahiba datang dan mengajaknya pergi, lalu mengajarinya untuk bisa membalas semua pembunuh orang tuanya. Hingga guru memutuskan untuk menjadi kaki tangan Cesar. Guru kini berdoa di sebuah gereja. Ia terkejut ketika seorang anak kecil membawakan sebuah kincir angin yang terbuat dari kertas. Hal itu biasa dilakukan oleh Aisyah saat ia memiliki waktu senggang dan menghias rumah mereka dengan beberapa kincir angin kertas tersebut. Guru mencoba mendekati anak kecil tersebut dan menanyakan tentang kincir angin yang ia bawa. Sang anak mengatakan kalau ia mendapat kincir angin tersebut dari ayahnya. Guru terdiam dan membiarkan anak kecil tersebut melangkah meninggalkan gereja. Guru termangu di mobil dan melihat ayah serta ibu dari anak yang ia temui di gereja. Solu tidak pernah berhenti memaki Rakesh walaupun Rakesh telah melakukan yang terbaik menurutnya. Hingga ia mengusir Rakesh dari bajai yang ia tumpangi. Rakesh berlalu dan memutuskan menggunakan kereta api yang murah untuk bisa sampai ke rumahnya. Namun, di tengah perjalanan ia bertemu dengan atasannya yang pernah memaki dirinya atas kesalahannya di kantor. Dengan cepat, Rakesh mengikutinya dan berniat untuk menghabisinya. Namun belum tuntas Rakesh melakukan aksinya, guru telah menggagalkannya dan melempar tubuh guru lalu menghajarnya tanpa henti. Ia mengatakan tidak akan membiarkan Rakesh mati dengan cepat. Ia ingin melihat Rakesh mati dengan cara tersiksa. Ia memberikan beberapa lembar uang kepada Rakesh dan memintanya pergi ke rumah sakit untuk mengobati semua luka yang ia dapatkan dari guru. Guru pun akhirnya dirawat dan Solu kembali datang mengunjunginya. Tapi tetap ia meracau karena melihat keadaan guru. Dan ia ditegur salah satu perawat untuk tidak membawa makanan dari luar dan diberikan kepada pasien.
Guru kembali bertemu dengan putra Rakesh yang bernama Manis. Ia tengah berdoa memohon kesembuhan bagi ayahnya. Di sana ia bertemu dengan dokter Prema yang mengatakan kalau Aisyah saat meninggal tengah dalam keadaan hamil. Namun tanpa diduga, Rakesh kembali mencoba menghabisi perawat yang menegur istrinya di ruangan tadi. Namun lagi-lagi guru mampu mencegahnya dan menghajar Rakesh melampiaskan kekesalannya karena Rakesh telah menghabisi istri sekaligus anak yang ada di dalam kandungan istrinya sambil membungkus wajah Rakesh menggunakan plastik. Hingga Rakesh kehabisan napas lalu meninggal dunia. Guru terkejut menyadari kalau Rakesh telah tewas. Ia meminta perawat itu bisa menghidupkan Rakesh kembali karena ia tidak ingin Rakesh mati begitu cepat. Perawat yang ketakutan itu menyuntikkan sesuatu ke dada Rakesh hingga ia kembali sadar. Guru terdiam dan teringat dosa di masa lalu yang telah menghabisi Depu dengan cara membakarnya. Namun Ibu Depu malah mengampuninya di pengadilan karena Ibu Depu menginginkan guru mendapat balasan dari Tuhan. इस अदालत में कोई जज नहीं और तू उसे नहीं बचा पाएगा. Guru setelah memutuskan untuk menikahi Aisyah, langsung menghentikan pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran. Bahkan guru yang memutuskan untuk bekerja di perusahaan membuat Aisyah bersemangat dan mengajaknya untuk membeli setelan jas yang baik digunakan oleh guru saat wawancara berlangsung. Bahkan Aisyah sendiri yang mengantarkannya ke perusahaan tersebut. Saat itu Aisyah merasa bimbang ketika dokter Prema mengatakan dirinya tengah hamil. Ia takut kehamilannya akan membahayakan dirinya dan membuat guru khawatir tentang keadaannya itu. Di perjalanan, Aisyah singgah di rumah ayahnya yang merupakan pengrajin patung Dewa Ganesha dan mendukung Aisyah untuk mengatakan tentang kehamilannya kepada guru. Aisyah pun dengan senang hati melangkah dan melanjutkan perjalanannya kembali ke rumah dengan membawa patung Ganesha yang diberikan oleh ayahnya. Namun di jalan ia hampir mengalami kecelakaan karena beberapa lubang di jalan raya tersebut. Ia mencoba memberitahu Rakesh tentang kerusakan jalan yang ada. Namun ia sama sekali tidak menyangka teguran yang diberikan kepada Rakesh membuatnya akhirnya terbunuh. Rakesh melihat Sulo tengah dibawa beberapa polisi, karena polisi mulai mencurigai bahwa Rakesh adalah pembunuh beberapa wanita yang ada di kota Mumbai ini. Rakesh yang takut tidak berani menghadapi polisi tersebut dan memilih ke kediaman sahabatnya. Namun lagi-lagi ia malah diminta untuk menghabisi guru dan mengendalikan permainan. Rakesh terdiam dan menyetujui usul dari sahabatnya. उस दिन तू शिकारी बनेगा. Kini ia menelpon guru dan mengejeknya bahkan mengakuinya kalau ia telah menghabisi Aisyah dalam keadaan hamil dan kini ia akan menghabisi ayah Aisyah agar guru tidak lagi memiliki keluarga. लेकिन अपनों को नहीं. Guru dengan cepat menghubungi Wangrel dan memintanya datang ke rumah Aisyah untuk menyelamatkan ayahnya. Namun saat Wangrel tiba di sana, ia telah melihat ayah Aisyah telah meninggal dunia. Tak lama, guru pun tiba dan merasa kecewa melihat ayah Aisyah juga telah tewas. Rakesh menelpon Wangrel dan mengatakan keberadaan dirinya kepada Wangrel. Ia kini berada di rumah Aisyah dan tengah menunggu kedatangan guru. Wangrel menyampaikan semuanya kepada guru dan dengan cepat guru kembali ke rumahnya dan melihat Rakesh berada di sana. Ia langsung menyerang Rakesh tanpa henti. Namun Rakesh malah terus mengejeknya dan mengatakan kalau guru menghabisi dirinya, maka ia terbebas dari hukum dan akan membuat Sulo semakin mencintainya. Karena ia telah membuktikan kalau kematian di balik Aisyah adalah guru sendiri. Di tengah mereka berkelahi, Caesar tiba-tiba menelpon dan mengatakan kalau istri dan anak Rakesh tengah berada bersamanya. Ia meminta guru untuk kembali kepada Caesar setelah ia berhasil menghabisi istri Rakesh. Mendengar hal itu, Rakesh langsung mendorong tubuh guru dan menyerangnya menggunakan obeng. Hingga mereka berdua pun terjatuh ke lantai. Melihat guru tengah mengerang kesakitan, Rakesh malah berniat untuk menghantamkan batu ke tubuh guru. Namun sayang usahanya gagal karena tiba-tiba sebuah mobil yang dikendarai orang lain melintas dan menabrak tubuh Rakesh.
Guru menahan nyeri di perutnya dan langsung menuju ke rumah Caesar. Namun di sana ia diminta untuk menghabisi putra Rakes yang ketakutan berada di bawah meja. Melihat putra Rakes tersebut ketakutan, guru mengurungkan niatnya untuk menghabisi anak itu. Karena ia teringat pesan Aisyah untuk selalu menumbuhkan cinta kepada semua orang. Guru pun melanjutkan hidup dengan merawat putra dari musuhnya Rakes dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Egg Villain. Luka akibat kematian orang terkasih memang sangatlah sulit untuk disembuhkan. Rasa sakit dari kehilangan seseorang yang begitu dicintai bisa membuat seseorang gelap mata dan rela melakukan apapun. Namun demikian, dendam dan amarah sejatinya tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Justru sebaliknya akan selalu mendatangkan masalah baru dan malapetaka. Hati yang diliputi dendam juga akan jauh dari ketenangan. Semoga kita semua diberikan hati yang lapang untuk bisa memaafkan semua kesalahan orang-orang yang pernah menyakiti kita ya sahabat, agar masalah tidak jadi berkepanjangan dan hati pun menjadi tenang. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir dan ingat untuk dukung selalu SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu sahabat dan wassalamualaikum.